Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Di mana dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, dalam rangka tentunya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Ashra Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, yang mana kitab ini buah karya dari Syekh Muhammad Ahmad Isa hafizahullah taala. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya pembahasan sahabat mulia, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan pembacaan atau pembahasan sirah sahabat ini, maka sebelumnya saya kembali ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita ini baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Ya, dan dalam bulan Ramadan memberikan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Di antara nilai kebaikan yang ditinggalkan ya oleh bulan Ramadan adalah berpuasa. Ya, bulan Ramadan telah pergi, puasa Ramadan telah pergi, akan tetapi ya masih ada puasa-puasa sunnah. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa secara umum itu mempunyai keutamaan yang sangat besar, sangat luar biasa sekali. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan berpuasa secara mutlak, secara umum adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa sehari dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mukanya, wajahnya dari api neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi Masya Allah. Ya, jadi kalau kita berpuasa nih satu hari aja, ya di jalan Allah, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, karena keimanan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan muka kita, wajah kita dari api neraka jahanam sejauh 70 perjalanan. Jadi Masya Allah. Ya. Jadi ini di antara nilai yang ditinggalkan oleh Ramadan adalah nilai kebaikan yang ditinggalkan Ramadan adalah puasa. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan kita mampu berpuasa selama 30 hari, ya, sebulan penuh, ya, maka di luar Ramadan, maka kalau kita hanya berpuasa 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, ya, dalam sebulan, maka itu insya Allah mudah. Ya, bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu yang perlu kita ketahui juga, di samping keutamaan puasa yang sangat banyak, Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwa inna fil jannati baban yusamma ar-rayyan. Inna fil jannah baban yusamma ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut sebagai ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimin. Jadi tidak akan masuk ke pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi Masya Allah. Jadi di surga itu kan ada 8 pintu yang kita ketahui sebagaimana diterangkan oleh para hadis dan para ulama. Ya, bahwa di surga itu ada 8 pintu, dan salah satu pintu yang ada di surga itu adalah namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini hanya dikhususkan dimasuki bagi orang-orang yang rajin berpuasa, yang membiasakan berpuasa dahulu di dunia. Ya, jadi Masya Allah. Nah, kemudian kita sekarang masih di bulan Syawal.
Ya, kita sekarang masih di bulan Syawal. Kita sekarang sudah masuk di berapa Syawal ya? 9 apa 10 ya? Bulan Syawal. Ya, dan itu terserah mau dilaksanakan di awal-awal Syawal, di pertengahan Syawal, di akhir. Ya, nah keutamaannya ini sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana." Barang siapa yang telah melakukan puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia mengikuti puasa Ramadannya tersebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa ganjarannya? Kata Rasulullah SAW, kana kasiyamid dahri. Masya Allah ya. Maka ia akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Ya, saya tanya sama bapak dan ibu sekalian, ada nggak di antara kita selama ini yang sudah pernah berpuasa setahun penuh? Ya, jadi everyday, kulla yaum berpuasa, ada nggak? Nggak ada. Jangankan setiap hari, ya, 3 hari saja dalam sebulan itu jarang di antara kita yang bisa istiqomah. Ya, Senin, Kamis atau Ayyamul Bid dan puasa-puasa lainnya, apalagi kalau sampai puasa Nabi Daud, ya, sehari puasa, sehari tidak puasa, demikian seterusnya, nggak ada. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, kana qasiyamid dahri, seperti berpuasa setahun penuh. Jadi masya Allah, ya, ini keutamaannya, ya. Nah terserah kita mumpung nih sekarang, kita nih masih ada suasana Ramadan. Maksudnya kita baru saja keluar dari bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan tersebut kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka insya Allah akan lebih ringan bagi kita untuk berpuasa 6 hari. Ya, jadi masya Allah kita belum terlambat. Ya, kita ini masih di 10 pertama ya di bulan Syawal. Jadi kita masih ada sekitar 20 hari lagi. Taib. Kemudian bagaimana perhitungannya kok bisa? Ya, bagaimana cara perhitungannya kok bisa ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kok bisa hitungannya seperti kasiyamid dahri, seperti berpuasa setahun penuh. Nah, hal ini ditafsirkan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, ya, kana tamamas sanati. Kata Rasulullah SAW, maka baginya pahala puasa setahun penuh. Ya, bagaimana cara perhitungannya? Kata Rasulullah SAW, manja abil hasanati. Ya, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka ganjarannya satu kebaikan ini minimal 10 kali lipat. Ini minimal loh ya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah katakan bisa sampai kepada sab'imi'ah, ya, bisa sampai kepada 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya, yang jelas kalau kita melakukan satu kebaikan, maka minimalnya itu, ya, falahu asyru amsalihha, minimal kita akan mendapatkan 10 kali lipat. Ya, saya tanya sama antum sekalian, sama bapak dan ibu sekalian, ya, kalau misalnya satu kebaikan dinilai dengan minimal 10 kali lipat, berarti kalau 30 kali 10 berapa? 300 kan? Nah berarti di bulan Ramadan kita berpuasa selama sebulan penuh 30 hari. Otomatis berarti berapa? Seperti minimal berapa? 300. Ya, 300. Nah dalam setahun berapa hari? 360 tahunan kan? Ya, 360 hari. Ya, 360 harian. Taib, berarti sudah ada 300 hari. Ya. Taib, kita ambil 60 harinya dari mana? Dari mana? Dari puasa Syawal. Ya, 6 kali 10 berarti berapa? 60 atau 2 bulan. Maka sempurna 1 tahun. Begitu cara perhitungannya. Ya, taib, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ja'alallahu al-hasanata bi asyri amsalihha." Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kebaikan bernilai 10 kali lipat. Ya, fa syahrun bi asyarati asyhurin. Rasulullah SAW menjelaskan lebih detail di sini. Ya, Rasulullah SAW katakan, maka puasa sebulan senilai dengan puasa sebulan penuh. Jadi Ramadan kita itu senilai dengan 10 bulan. Ya, wasiyamu sittati ayyamin ba'dal fitri tamamus sana. Dan ditambah puasa 6 hari setelah Idul Fitri, yaitu puasa Syawal,
6 hari di bulan Syawal membuatnya sempurna 1 tahun, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah, ya. Oleh karenanya Imam An-Nawawi juga rahimahullah taala, beliau juga menjelaskan akan permasalahan ini. Beliau mengatakan, wa inna makana dzalika kasiyamid dahri. Pahala puasa Syawal seperti puasa setahun penuh. Kenapa? Karena kata beliau, li'annal hasanata bi asyri amsalha. Karena satu kebaikan senilai dengan 10 kebaikan. Ya, fa ramadhanu bi asyrati asyhurin. Puasa Ramadan sebulan itu senilai dengan 10 bulan. Wasittatu bi syahrain, dan puasa 6 hari senilai dengan 2 bulan atau 60 hari. Ya, jadi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita usahakan jangan kita lewatkan keutamaan ini. Ya, karena dari awal tadi kita sudah katakan, siapa di antara kita yang sanggup berpuasa setahun penuh? Nggak ada. Ya, jangankan setahun penuh, 3 hari dalam sebulan saja itu kita kewalahan. Ya, maka raih keutamaan yang sangat luar biasa ini yang tidak terdapat pada setiap bulannya, hanya ada di bulan Syawal saja. Ya, taib. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ya pada pembahasan kita, yaitu al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sirah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah kedua, khalifah penggantinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Taib. Kita lanjutkan. Penulis mengatakan Kisra Persia, raja-raja Romawi dan para pemuka Arab tunduk pada kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi Kisra Persia, raja-raja Persia, demikian pula dengan raja-raja Romawi dan para pemuka Arab, Jazirah Arab secara keseluruhan itu tunduk pada kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi pada saat itu beliau adalah orang nomor 1, orang yang paling ditakuti dunia pada saat itu. Bahkan dalam sejarah dikatakan ketika mereka mendengarkan nama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebut, mereka itu gemetar. Ya, saking kuatnya, ya saking dahsyatnya kewibawaan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tentu ini adalah salah satu karomah, ini adalah keutamaan, ini adalah kemuliaan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Penulis juga mengatakan bahwa tongkat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dirah ya, istilahnya dirah beliau itu dianggap lebih berwibawa daripada pedang Al-Hajjaj, ya. Para ahli sejarah mengatakan bahwa tongkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka katakan kanat dirratu Umar ya ahyaba min saifil Hajjaj Ats-Tsaqafi. Itu lebih berwibawa daripada pedangnya Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi, ya. Antum pernah dengarkan enggak kisahnya Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi? Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi ini ya, beliau ini hidup di zaman ya di pertengahan abad pertama Hijriah. Ya. Di pertengahan abad pertama Hijriah. Jadi beliau ini di bawahnya sahabat, ya. Beliau generasinya di bawahnya sahabat. Taib, beliau ini terkenal dalam sejarah, sangat terkenal. Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi ini sangat terkenal penguasa yang sangat zalim sekali. Ya, ini saking zalimnya Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi itu sampai ahli sejarah, sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa sinonim daripada Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi itu adalah kezaliman. Ya, jadi sinonimnya, persamaan katanya dari Hajjaj itu adalah apa? Adalah kezaliman. Ya, bahkan mereka ahli sejarah, sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa puncak kezaliman seorang penguasa itu mereka katakan bahwa itu adalah Hajjaj Ats-Tsaqafi. Ya, dia adalah penguasa ya yang awalnya dia diberikan kekuasaan oleh Abdul Malik bin Marwan, ya, diberikan kekuasaan di daerah Hijaz pada saat itu, lalu kemudian diberikan tugas ya untuk menjadi gubernur di Irak. Ya, dan di tangannya banyak sekali terjadi pembantaian, banyak sekali kaum muslimin yang terbunuh di tangannya, di antaranya para ulama, ya, bahkan puluhan ribu yang terbunuh di tangannya, ya, bahkan anak seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, ya, cucunya Abu Bakar, anaknya Asma binti Abu Bakar, ya, meninggal di tangannya, ya. Beliau meninggal di tangan Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi. Intinya ya, ahli sejarah mengatakan bahwasanya pedangnya Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi itu sangat haus darah,
ya. Jadi tidak boleh dilawan, ya, tidak boleh tidak boleh dibantah, ya. Kalau tidak sesuai berkesesuaian dengan keinginannya, maka dengan mudahnya dia menumpahkan darah kaum muslimin pada saat itu, ya. Maka terkenal sekali pedangnya ini adalah pedang yang sangat haus darah, digambarkan dalam syair-syair Arab. Nah, penulis mengatakan, ahli sejarah mengatakan bahwa diranya tongkat ini bukan pedang loh ya, tongkatnya diranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kanat dirratu Umar ya ahyaba min saifi al-Hajjaj ats-Tsaqafi, bahwa tongkatnya beliau itu lebih berwibawa, lebih ditakuti daripada pedangnya Al-Hajjaj ats-Tsaqafi. Ini tongkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini terkenal. Umar kemana-mana itu suka membawa tongkat kecilnya. Nah, tongkat itulah yang dipakai untuk memukul jika beliau melihat pelanggaran, jika beliau melihat kemungkaran, ya, jika beliau melihat ada hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan syariat Islam, maka beliau mempergunakan tongkatnya ini. Dan tongkatnya ini lebih disegani, lebih berwibawa daripada pedangnya Al-Hajjaj ats-Tsaqafi, ya. Taib. Kemudian penulis mengatakan kabarnya orang-orang sampai tidak berani duduk-duduk di pekarangan rumah mereka karena takut dilihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi orang nggak berani duduk di teras rumah, di pekarangan rumah, itu nggak berani, ya, duduk di teras rumah karena apa? Takut dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi luar biasa. Ada nggak di antara kita yang takut duduk di teras rumahnya, di halaman rumahnya? Ya, apalagi nongkrong sampai ngobrol begitu, siapapun yang lewat di depan rumah kita nggak ada urusan, kita nggak takut, gitu kan, seperti itu. Disegani kayak apapun orangnya, ya, itu pasti kita tidak kabur, ya, tidak ngeles. Kalau kita lagi kondisinya di teras atau di halaman rumah kita. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam sejarah dikatakan mereka nggak berani duduk-duduk, mereka nggak berani nongkrong, gitu kan, di depan rumahnya, di teras rumahnya, di halaman rumahnya. Itu saking berwibawanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada juga kita, kalau ada orang yang kita benci, misalnya orang yang kita nggak suka atau orang yang kita hindari, begitu kita lihat dari jauh kita masuk dulu. Ntar kalau dia udah lewat baru kita keluar, ya. Bukan karena takut, bukan karena wibawanya, karena memang kita nggak mau melihat mukanya, gitu kan, seperti itu. Atau orang tersebut tidak mau melihat muka kita. Ini yang terjadi. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saking berwibawanya, orang nggak berani nongkrong, orang nggak berani duduk di teras atau di halaman rumahnya. Taib. Dikabarkan pula bahwasanya anak-anak kecil, ya, yang sedang bermain jika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang langsung bubar, ya. Kendati pun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebenarnya bukanlah sosok laki-laki otoriter ataupun sombong. Keadaan Umar radhiyallahu taala anhu setelah menjadi khalifah sama seperti keadaan yang sebelumnya. Bahkan tatkala memegang tampuk kekhalifahan, sifat tawadhu'nya kian menonjol. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika misalnya ada anak-anak nih lagi berkumpul, kalau kayak kita mungkin lagi main bola, ya, lagi main apa gitu, ya, ada 3 orang, 4 orang, 10 orang lagi kumpul-kumpul, mereka melihat Umar dari jauh, mereka langsung bubar, kabur semuanya, ya, takut terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita sekarang kadang-kadang kalau di masjid atau di musola, nggak usah di luar masjid atau di musola, kita lagi di masjid, ya, anak-anak kita sudah kita larang, gitu kan, seperti itu, tetap aja, bahkan kadang-kadang, ya, anak-anak kita sampai nyenggol kita, gitu, lari sana lari sini sampai nabrak bahu kita, gitu kan, seperti itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terlihat dari jauh oleh anak-anak kecil, maka mereka pun bubar, takut, ya, takut terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam di sejarah dikisahkan, ya, bahwa ada utusan Romawi, ya, yang datang ke Madinah untuk menghadap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sesampainya di Madinah, ya, utusan tersebut membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan, ya, seseorang yang sangat luar biasa, penampilannya sangat luar biasa. Kemudian dia akan bertemu dengan seseorang yang sangat megah istananya, ya, seseorang yang sangat ketat pengawalannya. Karena itu yang terjadi pada mereka. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat itu adalah orang nomor 1, ya. Persia Romawi sudah tunduk, ya, seperti itu, dan mereka ketakutan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di bayangannya dia akan melihat sebuah istana, dia akan melihat kantor yang megah, dia akan melihat penjagaan yang sangat ketat. Akan tetapi ternyata setelah memasuki kota Madinah, utusan ini tidak melihat ada istana. Ya, kemudian dia bertanya, "Di mana pemimpin kalian? Di mana raja kalian?"
Ya, kaum muslimin mengatakan kita tidak punya raja. Yang ada adalah Amirul Mukminin, Khalifah, ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana istananya? Beliau tidak punya istana. Di mana kantornya? Beliau tidak punya kantor. Di mana pengawalnya? Beliau tidak punya pengawal. Ya, di mana sekretarisnya? Beliau tidak punya sekretaris. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ketika dia melihat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang tidur di bawah sebuah pohon beralaskan pasir, bertelekan di atas tongkat kecilnya, ya, maka orang ini speechless, ya, karena yang dia bayangkan adalah rajanya dia, ya, yang dia bayangkan adalah raja Romawi yang duduk di singgasana dengan pakaian yang sangat luar biasa, duduk di singgasana dengan pengawalan yang sangat ketat dan lain sebagainya. Intinya semua kemewahan ada pada seorang raja, dan itu dia tidak temukan pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya apa yang dia katakan? Hakamta, ya, fa'adilta, fa'aminta, faninta ya Umar. Ya, engkau berhukum dengan adil wahai Umar. Ya, engkau berhukum dengan adil. Kemudian engkau aman, maka engkau pun aman. Lalu kemudian engkau pun bisa tidur dengan nyenyak. Berbeda dengan raja-raja mereka. Ya, karena mereka zalim, mereka tidak adil, mereka berhukum dengan tidak adil, akhirnya yang terjadi mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak dan mereka tidak aman. Makanya dikawal, ya. Di mana-mana ada ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Umar nggak ada pengawalnya. Ya, bahkan kita lihat ketika nanti kita pelajari juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala syahid, ya, terbunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi alaihi laknatullah, itu kan tidak ada pengawal, dan itu sudah dipelajari, ya, sudah dipelajari setiap harinya oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat itu. Ya, jadi tidak ada pengawal beliau. Kemana-mana tidak ada pengawal. Kecuali biasa ada seorang pembantu beliau yang suka mengikuti beliau radhiyallahu taala anhu. Taib, dan beliau itu sangat tawadu. Jadi beliau ditakuti, disegani bukan karena otoriter, ya. Ya, beda kan antara takut dengan segan. Ya, kadang-kadang ada orang yang mohon maaf ya takut sama petugas. Ya, takut sama, mohon maaf, kayak polisi misalnya, ya. Dia takut sama polisi, dia lihat lampu merah misalnya, dia tengok kiri kanan nggak ada polisi, dia terobos, ya. Tapi kalau segan kan beda antara segan dengan takut, ya. Kalau takut ya belum tentu segan, ya. Akan tetapi kalau segan insya Allah juga takut, ya, seperti itu. Taib, jadi beliau bukan karena otoriter, gitu kan, bukan karena bertangan besi, enggak, ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikenal sebagai orang yang sangat tawadu, dan ketawaduannya itu semakin bertambah ketika beliau diberikan amanah untuk menjadi seorang khalifah. Ya, kata penulis di sini bahkan sifat ketawaduan beliau itu sangat menonjol, lebih menonjol lagi ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Kemudian para qari yang dijadikan rekan atau teman bermusyawarah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang-orang yang berusia antara 30 sampai 50 tahun. Jadi Masya Allah, ya. Jadi yang beliau, ya, ambil sebagai penasehat itu kebanyakannya di antara mereka adalah qari. Qari itu adalah para penghafal Al-Qur'an. Ya, para penghafal Al-Qur'an, dan di antara mereka itu adalah pemuda, usianya antara 30 sampai 50 tahun. Nah, kita lihat di sini, kita ambil pelajaran di sini bahwa, ya, makmurnya sebuah negara, ya, makmurnya sebuah negara, amannya sebuah negara, sentosanya sebuah negara itu ketika umara dan ulama itu bekerja sama, ya, berjalan beriringan, saling mengingatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, umara, para pemimpin itu mengharapkan, selalu menantikan nasihat arahan dari para ulama. Ya, demikian pula para ulama itu menaati, ya, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh umara selama itu tidak bertentangan dengan syariat kita. Jadi saling bergandengan, saling bergandeng tangan, ya, berbarengan berjalannya, saling mendukung antara ulama dan umara. Perhatikan, dimanapun itu, ya, di sebuah negeri kaum muslimin, jika ulamanya, umaranya berjalan berbarengan, saling bekerja sama, maka kita akan lihat bahwa negeri tersebut pasti aman, damai, sentosa, pasti makmur. Ya, akan tetapi kalau ulama dan umaranya itu selalu perang, ya, selalu ulamanya kerjanya tiap hari menjelek-jelekkan pemimpinnya, demikian pula pemimpinnya setiap hari melaknat para ulamanya, nggak ada kebaikan di negeri tersebut. Ya, yang ada apa? Yang ada bencana akan datang silih berganti. Ya, seperti itu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita lihat beliau radhiyallahu taala anhu, beliau menggandeng, ya,
menjadikan mereka sebagai penasihat para qori, ya, orang-orang para qurra, orang-orang penghafal Al-Qur'an, dan usia mereka ya antara 30 sampai 50 tahun, ya. Taib. Adapun di antara keistimewaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah senantiasa mengevaluasi kinerja setiap gubernur yang diangkat oleh beliau di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, seperti mempertanyakan dari mana perolehan harta kekayaannya. Jadi di antara kebiasaannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah beliau senantiasa mengevaluasi kerjanya para gubernur-gubernurnya, karena pada saat itu banyak gubernur, ya. Semua negeri wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Islam itu biasanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, itu ditunjuk seorang gubernur atau seorang wali kota yang bertanggung jawab di tempat tersebut. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak berlepas tangan, akan tetapi mereka sering dievaluasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan kekayaannya selalu diawasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dia terlihat bertambah kekayaannya, ada kelebihan hartanya, ya, sebelum ada kelebihan hartanya berbeda sewaktu sebelum dia menjadi pejabat, misalnya menjadi gubernur atau wali kota, maka akan dipertanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena orang-orang sebelum ditunjuk untuk menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka terlebih dahulu akan diperiksa kekayaannya, berapa jumlah kekayaannya, ya, dan nanti akan dievaluasi bertambah nggak kekayaannya setelah dia menjadi seorang pejabat. Jadi nggak gampang, ya, menjadi gubernur atau wali kota di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga melarang para gubernur untuk menindas rakyat. Jadi nggak boleh, ya. Ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ada seorang gubernur atau wali kota menindas rakyatnya, ya. Untuk itu beliau memerintahkan agar membuka lebar-lebar pintu rumah untuk menerima pengaduan orang-orang. Jadi pintu nggak boleh tertutup, ya. Nggak kayak kita. Kalau kayak kita yang jadi pejabat, ya, sudah pagarnya tinggi, gerbangnya kuat, ya, plus pakai pengawal pula, ada ring 1, ring 2 dan seterusnya. Itu kita. Dan tidak gampang orang bisa bertemu dengan kita. Nggak sembarangan orang bisa bertemu dengan kita. Paling yang bisa bertemu dengan kita adalah pengusaha-pengusaha, ya, atau pejabat-pejabat lainnya. Adapun rakyat-rakyat kecil maka akan susah bertemu dengan kita. Itu kita. Ya, akan tetapi para pejabat di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka diperintahkan untuk membuka pintunya lebar-lebar dan menerima pengaduan dari masyarakat pada saat itu. Taib. Kemudian kata penulis, ya, hafizahullah, terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggul kirbah, ya. Kirbah itu adalah wadah air, tempat air, termos yang terbuat dari kulit. Itu namanya kirbah. Dan itu yang banyak di zaman itu. Ya, kalau kayak kita sekarang mungkin kayak termos gitu, ya. Jadi wadah air, tempat air tapi besar, ya, itu terbuat dari kulit. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggul kirbah, ya, wadah air yang terbuat dari kulit milik janda-janda Madinah di atas pundaknya. Kadang pula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memanggul harta dari Baitul Mal untuk dibagi-bagikan kepada mereka. Ya, dan terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerahkan susu kambing untuk mereka. Dan terkadang juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membantu menyalakan api dengan obub mereka, meniupnya hingga berkobar ataupun memanaskan bara dan asapnya. Jadi masya Allah, ya, ini pemimpin orang nomor 1 di Jazirah pada saat itu. Ya, orang yang telah mengguncangkan Persia dan Romawi, orang yang telah menaklukkan dua imperium besar, ya, Persia dan Bizantium, ya, Persia dan Romawi. Akan tetapi perhatikan, beliau radhiyallahu taala anhu itu di antara kebiasaan beliau sering memanggul, mengangkatkan kirbah atau tempat air, kalau kayak kita sekarang ember, ya, untuk janda-janda yang ada di kota Madinah, ya. Ada nggak di antara kita, ya, yang ketika, ya, nggak usah jadi pejabat kali, nggak usah jadi pejabat teras atas kali, ya, jadi RT gitu misalnya. Ada nggak di antara kita Pak RT, ada warga yang kesusahan nggak ada airnya, atau ada janda tua misalnya. Kalau janda muda mah semua juga cepat gitu. Maksudnya ada janda tua gitu, ya, ibu gimana ya, lagi nggak ada air. Ada nggak di antara kita RT di antara kita nih ambil air, kemudian bu ini air, kalau butuh kasih tahu saya lagi, ya. Ini di antaranya. Kemudian di antaranya lagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu nggak segan-segan mengangkat bahan makanan dari Baitul Mal. Ya, beliau pikul sendiri kemudian dibawakan kepada janda-janda yang ada di kota Madinah. Ya,
Di samping itu yang lebih luar biasa lagi, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkadang ya memerahkan susu ya. Jadi susu kambing atau onta misalnya, ya mereka punya ternak seperti itu, Umar yang melakukan itu. Jadi diperahkan untuk mereka, ya kemudian diberikan kepada mereka. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di antara kebiasaan beliau itu menyalakan api, ya ditiupkan sampai berkobar, baru kemudian ditinggalkan. Kalau kayak sekarang enak, ya. Kalau sekarang kita masak enak, cetak-cetak nyala. Tapi kalau kayak dulu, korek aja nggak ada. Ya kita nggak bisa bayangin gimana cara menyalakan api, itu kan nggak gampang. Ya, kemudian nggak ada minyak. Kalau ada minyak siram langsung nyala kan seperti itu. Ini dinyalakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ditiupkan sampai membara, baru kemudian ditinggalkan. Ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pemimpin nomor 1 pada saat itu. Nah, kemudian ya di antara kisah yang biasa kita dengarkan ini masyhur. Ya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berpatroli pada malam harinya bersama dengan seorang pembantunya. Ya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat ya di kejauhan ada cahaya gitu kan seperti itu. Kemudian Umar mendatangi cahaya tersebut. Ternyata ya di tempat tersebut, di rumah tersebut, di tenda tersebut ada seorang ibu ya yang sedang memasak sesuatu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi. Kemudian beliau melihat ternyata yang dimasaknya itu bukan gandum, bukan beras, bukan bahan makanan. Ternyata yang dimasaknya itu adalah batu-batu, ya. Nah, melihat kondisi ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentu keheranan. Yang ada biasanya orang masak, kalau kayak kita masak beras, masak sayur, lauk gitu kan, ya, masak gandum dan lain sebagainya. Nih orang kok aneh, masaknya batu-batu gitu kan seperti itu. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan keheranan beliau bertanya kepada ibu tersebut, "Kok bisa Anda memasak batu-batu gitu?" Maka beliau mengatakan bahwa anak-anak saya itu dari tadi menangis kelaparan, menangis karena kelaparan, ya. Dan untuk menenangkan mereka, ya, saya mencoba menghibur mereka, maka saya memasak batu-batu supaya mereka melihat bahwa oh, ibu sedang masak. Berarti kalau orang masak sebentar lagi makanan jadi. Kemudian sambil menunggu makanan tersebut jadi, saya berusaha menidurkan mereka, ya, supaya mereka tertidur, lupa lalu kemudian mereka tertidur dalam kondisi kelaparan, ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat itu beliau menangis. Tanpa berkata-kata, beliau segera menuju ke Baitul Mal, dan itu jaraknya jauh, ya, itu kiloan jaraknya dari Baitul Mal, dari kota Madinah. Ya itu di pinggiran kota Madinah. Itu agak jauh tempatnya dari kota Madinah, ya. Karena kota Madinah dulunya itu di zaman Rasulullah SAW itu adalah Masjid An-Nabawi sekarang. Masjid Nabawi sekarang itulah kota Madinah di zamannya Rasulullah SAW. Jadi kecil, nggak kayak sekarang. Umar bin Khattab kemudian datang ke ke Baitul Mal. Lalu kemudian beliau mengambil sekarung gandum. Lalu kemudian beliau naikkan di atas pinggulnya, ya, di atas bahunya. Nah, kemudian pembantunya ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, biar saya yang pikul ya Amirul Mukminin." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Diam kau, ya, bisa enggak engkau nanti memikul dosa saya di akhirat?" Ya, luar biasa ya kalau ada pemimpin kita seperti ini, ya, sudah enggak ada lagi orang kelaparan di dunia ini. Ya, tapi kenyataannya sekarang ya subhanallah ya. Di satu tempat ada orang yang bingung mau makan apa gitu loh, ya, bukan karena nggak ada, bingung, ya Allah hari ini makan apa, bingung gitu. Kemarin bebek sudah, soto sudah, hari ini makan apa, bingung gitu loh. Ya itu saking banyaknya makanannya. Akan tetapi di tempat lain ternyata ada orang yang sampai busung lapar, ya, ada orang yang sampai makan makanan basi kan seperti itu, ya. Di zamannya perhatikan, ini beliau mengangkat sendiri gandum tersebut lalu dibawa ke ibu-ibu tersebut. Beliau diam. Ya, beliau diam, beliau masakkan sampai kemudian masak, dibangunkanlah anak-anak tersebut, barulah kemudian ditinggalkan ibu-ibu tersebut, ya. Dan tadi si ibu-ibu ini sudah sudah ngoceh-ngoceh. Itu Umar nanti khalifah nanti akan bertanggung jawab di akhirat, ya. Itu yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis, ya. Ini diantara kisah yang sangat masyhur yang biasa kita dengarkan bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu dalam melayani rakyatnya, ya. Taib. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu selalu berjalan sendirian tanpa penjaga dan para pengawal. Kekuasaan sama sekali tidak bisa menipu diri beliau. Karunia yang diperoleh tidak membuatnya menjadi kufur nikmat. Jadi Umar bin Khattab, ya, tidak ada pengawal di sebelah kanannya, sebelah kirinya, di depannya, di belakangnya, tidak ada ring 1, ring 2 dan seterusnya, itu enggak ada. Umar radhiyallahu taala anhu berjalan sendiri. Bahkan kita lihat dalam sejarah, ya, nanti kita akan jelaskan juga.
ketika akan terjadi penyerahan kunci Baitul Maqdis pada saat itu oleh uskup besarnya pada saat itu, uskup besarnya pada saat itu mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis, jadi kunci Baitul Maqdis beralih ke tangan kaum muslimin itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan diterima langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, uskup besar pada saat itu, orang Nasrani pada saat itu mengatakan, kita tidak akan menyerahkan kunci ini kecuali langsung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Madinah ke negeri Syam pada saat itu. Apakah beliau membawa puluhan, ratusan pengawal? Enggak. Beliau cuma berdua pada saat itu dengan seorang pembantunya. Dan beliau cuma mengendarai seekor onta. Seekor onta. Caranya dalam perjalanan gantian. Kalau misalnya dari kota Madinah, yang naik duluan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak beberapa lama kemudian Umar turun, beliau yang menuntun onta tersebut, kemudian pembantunya naik di atas onta tersebut. Demikian seterusnya sampai di Yaman, sampai mereka disambut oleh pejabat-pejabat pada saat itu. Kita tahulah pada saat itu, nanti akan kita ceritakan. Di bayangan mereka akan datang seseorang yang sangat luar biasa dengan pengawalan, dengan penampilan yang sangat luar biasa, akan datang kepada mereka. Ternyata begitu mau sampai di negeri tersebut, ternyata gilirannya pembantu tersebut yang naik ke atas onta. Pembantu itu nolak. Enggak ya Amirul Mukminin, Anda yang harus naik di atas sini, karena Anda adalah pemimpin kaum muslimin. Kata Umar, tidak. Sekarang giliran saya untuk menuntun onta ini. Dan itu yang disaksikan oleh orang-orang di negeri Syam pada saat itu. Jadi Masya Allah. Nah ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi beliau tidak tertipu dengan kekuasaan. Beliau tidak tertipu dengan kekuasaan. Beliau tidak tertipu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan kita lihat ini turunan dari guru beliau radhiyallahu taala. Siapa guru beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru itu jadi Masya Allah sangat berpengaruh kepada muridnya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah masuk ke bilik, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar masuk ke rumah Rasulullah sallam, beliau bangun dari tempat tidurnya. Beliau Umar radhiyallahu taala anhu melihat di di punggung beliau itu banyak bekas-bekas tikar. Kita kalau tidur di tempat kasar atau di bantal lah, kadang-kadang di sini ada bekas-bekas bekas bantal atau bekas tikar gitu di sini atau di punggung kita. Melihat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis. Apa yang beliau Rasulullah SAW bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau menangis?" Lima tabaki, kenapa engkau menangis? Apa yang beliau katakan? Umar mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, orang-orang Kisra dan Romawi, raja-raja Persia dan Romawi, mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka bergelimang harta. Mereka bergelimang fasilitas. Mereka hidup dalam kemewahan. Akan tetapi Anda adalah Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kondisi Anda seperti ini." Maka apa kata Rasulullah SAW? "Ala tarda ya Umar? Tidakkah engkau rida wahai Umar? Lanal akhirah lahumud dunya wa lanal akhirah." Mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibukakan dunia dengan selebar-lebarnya, dengan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan akhirat kepada kita. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis. Dan ini yang ditiru, dicontoh, ini yang terekam dengan baik di pikirannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan ketika beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, kita lihat bagaimana kepemimpinan beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi ini sangat berpengaruh. Adab dari guru beliau radhiyallahu taala anhu dan guru kita semua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menzalimi orang mukmin dengan lisannya, serta tidak memihak kepada salah seorang pun dalam kebenaran karena kedudukannya dan kepada segenap kaum muslimin. Sang khalifah pernah berkata, "Sesungguhnya hubunganku dengan harta kalian seperti wali anak yatim. Aku tidak akan menggunakan harta itu jika tidak memerlukannya. Namun jika aku memerlukannya, maka barulah aku akan mengambilnya sesuai dengan kebutuhanku." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak pernah menzalimi kaum muslimin dengan lisannya. Jadi nggak kayak kita, setiap hari ada aja orang tersinggung gara-gara tajamnya lisan kita. Ada aja orang yang menghindari kita, tidak mau bertemu dengan kita karena takut akan ketajaman lisan kita.
Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam sejarah dikatakan beliau tidak pernah menzalimi seorang muslim pun dengan lisannya. Dan inilah seorang muslim, inilah cerminan seorang muslim. Ya, bahkan Rasulullah SAW katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim itu ya itu akan selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Ini apa namanya karakter, ini ciri khas seorang muslim. Ya, ini adalah gambaran seorang muslim kata Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim itu ya adalah kaum muslimin lainnya akan selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi seorang muslim itu tidak pantas bagi dia menzalimi orang dengan lisannya. Seorang muslim itu tidak pantas menzalimi orang dengan tangannya, dengan perbuatannya. Dan ini yang diperhatikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga beliau pernah mengatakan, ya, sesungguhnya hubunganku dengan harta kalian seperti wali anak yatim. Jadi maksudnya di sini begini, ya. Kalau ada orang, contoh misalnya, ya, ada seorang ayah ya yang meninggal dan anaknya tersebut masih kecil, ya. Maka kita mungkin sebagai saudaranya, kakak atau adiknya daripada ayah anak ini yang meninggal ini, kemudian kita yang menjadi walinya si anak ini, ya, itu namanya wali yatim. Nah, si ayah ini, saudara kita ini mungkin meninggalkan harta yang sangat banyak. Mungkin taruhlah misalnya dia meninggalkan miliaran gitu kan, meninggalkan harta miliaran untuk si anak ini sebagai warisannya, dan misalnya anak satu-satunya. Nah, maka kita sebagai walinya, ya, haram hukumnya bagi kita untuk mempergunakan harta si anak ini, warisan ini, ya, haram bagi kita untuk mempergunakannya secara semena-mena, ya. Dan ini disebutkan dalam ayat-ayat dan dalam hadis-hadis, ya, yang menjelaskan tentang perkara ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa saya lupa ayatnya, ya. Yang jelas di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga, ya, wala ta'kulu amwalal yatama zulma. Jangan memakan harta anak yatim secara zulma. Kalau kita secara walinya, kita misalnya nih nggak ada pekerjaan, kita nggak ada penghasilan, kita mengawasi harta, menjaga harta si anak yatim ini, maka yang kita lakukan adalah, ya, ketika kita punya kebutuhan seperti makan, ya, dan lain sebagainya, maka kita ambil secukupnya, ya. Harta tersebut kita pergunakan, kita ambil secukupnya. Tidak boleh dipergunakan secara zalim, tidak boleh dipergunakan secara semena-mena. Ya, jangan misalnya karena mentang-mentang harta anak yatim ini miliaran yang kita jaga, yang diamanahi ke kita, lalu misalnya kita beli, oh, anak ini butuh mobil Alphard misalnya, ya, kita belikan mobil Alphard. Akhirnya kita yang menikmati, bukan anak ini, dengan alasan bahwa ini buat anak, ya, fasilitas ini buat si anak tersebut. Ini tidak boleh, ya. Ini namanya secara zalim, dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kondisi Umar, ya, seperti itu kepada rakyatnya. Jadi beliau ibaratnya itu seorang wali yatim yang menjaga harta anak yatim tersebut, yang mana beliau radhiyallahu taala anhu hanya mengambil dari baitul mal, ya, sesuai dengan kebutuhan beliau saja, dan beliau tidak mau mengambil lebih daripada kebutuhannya. Taib, demikian sekelumit penjelasan mengenai berbagai keistimewaan yang terdapat dalam diri Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib, kemudian poin selanjutnya adalah penolakan terhadap dunia. Talha bin Ubaidullah radhiyallahu taala anhu mengungkapkan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bukan orang pertama yang masuk Islam, dan bukan pula orang yang pertama-tama berhijrah. Namun beliau radhiyallahu taala anhu di antara kami dialah orang yang paling zuhud terhadap dunia dan amat mencintai akhirat. Jadi Talha radhiyallahu taala anhu, ya, juga salah seorang sahabat yang dijamin surga, dan nanti akan kita pelajari juga. Beliau berkata, ya, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukanlah orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, beliau bukanlah orang yang pertama kali berhijrah. Ya, akan tetapi kata beliau mengakui sendiri, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia dan amat mencintai akhirat. Ya, jadi sahabat mengakui bahwa Umar bin Khattab bukan orang yang pertama masuk Islam. Ya, bukan orang yang pertama berhijrah. Akan tetapi, ya, masalah zuhud, ya,
dan wara, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling zuhud dan paling wara di antara mereka, kata Talha radhiyallahu taala anhu. Sejumlah penulis buku biografi Arab menyatakan, ya, Hafsah berkata kepada ayahnya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Hafsah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Mus'ad bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, suatu ketika Hafsah berkata kepada Umar, ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Hafsah ini adalah anak beliau. Hafsah adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, law labista thawban huwa al-liyanu min thawbik. Selayaknya Anda memakai pakaian yang lebih lembut, ya. Lebih lembut dari pakaian Anda sekarang ini, ya. Karena pada saat itu kekuasaan Islam itu sudah di mana-mana, harta sudah banyak, baik itu harta ghanimah, ya, baik itu harta jizyah, ya, haraj dan lain sebagainya. Intinya kaum muslimin pada saat itu sudah makmur. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat itu masih memakai bajunya yang kasar, ya, belum diganti-ganti, model yang lama juga, gitu kan. Maka anaknya, putrinya, beliau mengatakan, ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, law labista thawban huwa alyanu min thawbik. Andai selayaknya Anda memakai pakaian yang lebih lembut dari pakaian Anda sekarang ini. Wa akalta ta'aman huwa atyabu min ta'amik. Dan selayaknya Anda sekarang ini memakan makanan yang lebih enak, ya, yang lebih baik daripada makanan Anda selama ini, ya. Faqad wassa'allahu azza wa jalla minar rizki wa aktsara minal khair. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan rezeki kaum muslimin, ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah membanyakkan kebaikan, ya, di zaman di kekhalifahan, di kekuasaan Anda, ya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, inni sa'ukhsimuki ila nafsik. Ya, sungguh, ya, saya tidak akan pernah menerima saranmu, ya. Kalau kayak kita, ya, betul juga, ya. Kita kan wajar, ya, namanya seorang pejabat begini, pakai pakaian yang lebih bagus, makan makanan yang lebih bagus, gitu. Itu kalau kita, ya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya tidak akan terima saranmu, ya. Ama tudzakkirina makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa min syiddatil aish. Bahkan beliau mengingatkan siapa? Mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau katakan, tidak akan kau ingat, ya. Dan Hafsah tahu persis. Karena Hafsah radhiyallahu taala anha adalah Ummul Mukminin, adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan, Umar mengingatkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kau ingat, ya, ingat enggak kamu, ya, bagaimana kesulitan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Umar terus mengulangi perkataannya tersebut sampai Hafsah radhiyallahu taala anha menangis, ya, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat penderitaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Umar berkata kepada Hafsah, ya, in qultu laka dzak, aku telah tegaskan itu kepadamu, ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Ummul Mukminin, kepada putrinya radhiyallahu taala anha, in qulta laka dzaka, sungguh saya telah tegaskan, ya, perkara ini kepadamu. Inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, la inistata'tu, andai aku mampu, kata beliau, la usyarikannahuma bimithli aisyahuma syadid. Saya benar-benar akan mengikuti cara hidup mereka yang berat, ya. La'alli, ya, udriku ma'huma aisyahumar rahi. Semoga saja, kata beliau, dengan meneladani mereka aku akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ini orang yang sudah tahu dirinya sudah dijamin masuk surga. Akan tetapi beliau katakan, saya betul-betul akan mengikuti jejak mereka, ya. Kesusahan hidup yang mereka tempuh, saya betul-betul akan mengikuti cara mereka sampai saya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau sudah tahu, ya, karena ada ayat yang turun tentang mereka. Beliau sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah distempel hatinya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Dan salah satu di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah sudah ridho kepada mereka. Ini jelas, ya, ini jelas,
ya rekomendasi tazkiyah langsung dari atas langit ketujuh, bahwa mereka sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar bin Khattab tahu persis bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, wa Umar fil jannah, ya, kemudian Umar di surga, wa Utsman fil jannah, Utsman di surga, wa Ali fil jannah, dan seterusnya, mereka semua di surga. Akan tetapi beliau katakan, saya betul-betul akan mengikuti cara hidup mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho terhadap saya. Ya, jadi Masya Allah, ya, beliau itu luar biasa, berbeda dengan kita. Ya, kita amal sedikit itu pun belum tentu diterima, tapi kita kepedean, ya, seolah-olah saya pasti masuk surga, kan seperti itu, ya, padahal kita tidak ada jaminan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena mungkin masih ada sesi tanya jawab. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan keliru itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sedang yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Nah, Taib, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.